Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita minta keistiqomahan karena hadirin Allah muliakan, kita bersama salah satu buku terbaik di dunia. Tapi kalau kita nggak istiqomah maka tidak akan maksimal. Kalau kita tidak istiqomah maka bisa jadi nggak ada gunanya. Dan kalau kita tidak istiqomah lalu tergelincir, bisa jadi kita justru menuju neraka. Oleh karena itu, mintalah keistiqomahan. Apapun itu, walaupun yang terbaik, kalau kita nggak continue berat. Makanya kaidah para ulama, man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten dan kokoh di sebuah titik, maka dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Jadi siapa yang konsisten dan kokoh di sana, dia akan tumbuh. Dan konsisten bisa jadi nggak cukup waktu 1-2 tahun, bertahun-tahun. Konsisten baru ada hasil. Kalau cuma 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, banyak hal nggak ada gunanya. Maka mintalah keistiqomahan kepada Allah, karena ketika Allah sudah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa belajar salah satu buku terbaik di dunia. Ini salah satu buku terbaik di dunia. Maka salah satu lubang penghambat kita itu nggak istiqomah. Jadi mintalah keistiqomahan. Mintalah keistiqomahan. Apalagi kalau baru sampai di awal-awal Bapak aja udah berguguran, ya susah. Baru masuk bab muraqabah aja udah males, ya gimana mau jadi orang soleh atau wanita soleha? Ini buku ini tebelnya minta ampun, tapi cuma 1 jilid kalau diterjemahkan, atau ada yang terjemahan 2 jilid, nggak terlalu banyak. Tapi butuh keistiqomahan hadirin, butuh keistiqomahan. Nanti Allah kasih keberkahan dalam ilmu dan hidup kita. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan kita kemantapan hati dan kekokohan jiwa sehingga kita bisa istiqomah mengkaji buku ini. Untuk ilmu dunia saja, seseorang untuk belajar metode atau kurikulum terbaik itu mereka mungkin harus mengeluarkan ribuan US dollar atau ribuan euro. Ini kita belajar untuk akhirat kita dan bukan dari buku sembarangan. Ini salah satu buku terbaik di dunia dan gratis. Modal kita cuma kuota doang. Dan sebagian gak pakai kuota, pakai wifi gratisan. Lalu gak istiqomah, aduh, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Jadi nikmat Rabbmu mana lagi yang kamu dustakan?
karena itu kalau ini udah dimudahkan oleh Allah tetap gak bisa istiqomah, fala talumanna illa nafsa, fala talumanna illa nafsak, maka nggak ada yang layak Anda cela kecuali diri Anda sendiri. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan tutup, kita akan closing hadis tiga orang, Abras, lalu Aqra, dan satu lagi A'ma. Jadi yang kena penyakit vitiligo, lalu yang botak, lalu yang buta. Kita udah baca di sini dan sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Tapi kita ingin tahu apa sih kuncinya, kenapa yang buta ini bisa istiqomah, bisa berhasil dan tidak tergelincir seperti dua temannya tersebut, atau si Abras dan si Aqra, yang vitiligo dan yang botak. Dan ini dijelaskan para ulama apa kuncinya sehingga yang buta ini bisa selamat dari fitnah dunia atau fitnah harta. Dan nggak tanggung-tanggung beliau mengatakan, fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta, ambil yang kamu sukai dan tinggalkan yang kamu nggak suka. Udah, terserah mau ambil berapa deh. Padahal diminta cuma satu doang, terserah mau ambil berapa. Dan aku nggak keberatan dengan kambingku yang kau ambil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dua orang sebelumnya gagal total. Gagal total hadirin. Padahal didatangi oleh malaikat yang sama. Pada saat mereka sudah mapan. Dan masih ingat ketika datang, sebagian para ulama mengatakan ketika malaikat itu datang lagi yang kedua kepada tiga orang, kan itu ada kalimat fi suratihi wa hayatihi. Itu sebagian ulama mengatakan maksud fi suratihi wa hayatihi dalam rupa dan penampilannya itu maksudnya malaikat datang lagi dengan kondisi di mana malaikat itu datang pada saat mereka masih vitiligo, masih botak, masih buta. Jadi persis gitu loh. Jadi kalau bahasa simpelnya, kalau sebelumnya malaikatnya pakai baju merah, ini datang pakai baju merah, pokoknya sama. Jadi memang cluenya jelas ngingetin gitu loh, ngingetin. Itu kata para ulama. Maksud dalam penampilan dan rupa itu seperti kedatangan malaikat pertama kali. Kalau datangnya rambutnya pendek, pendek lagi. Pokoknya sama udah. Pakai kemeja misalnya gitu. Pakai jubah. Persis. Cuman bedanya sekarang saya musafir, saya begini, saya miskin, saya nggak punya bekal dan seterusnya.
Sebagian ulama yang lain mengatakan maksud rupa dan penampilan itu rupa dan penampilan mereka bertiga sebelum kaya. Sebagian ulama mengatakan demikian sebagaimana Al-Imam At-Tibi. Jadi maksudnya ketika datang ke orang yang vitiligo, malaikat gayanya vitiligo. Datang kepada yang botak, Aqra, datangnya gaya botak. Kenapa botak? Datang sama orang buta, gayanya orang buta. Untuk ngingetin, Anda tuh dulu kayak gini loh. Gitu. Dan dari dua keterangan di atas, intinya adalah benar-benar ngingetin kondisi mereka sebelum mereka sukses gitu. Ngingetin kondisi mereka sebelum mereka sukses, sebelum mereka kaya, sebelum mereka keren, sebelum mereka tampan, sebelum mereka good looking, sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi tetap aja yang vitiligo dan yang botak nggak sadar-sadar dan berani berbohong. Harusnya kan nih, ini dia dulu nih, ini saya nih, dan nggak ada perasaan sama sekali, ditolak tuh, nggak ada perasaan, nggak ada perasaan. Nah, ini yang perlu kita camkan. Hadirin yang Allah muliakan, apa kuncinya? Kok beda? Hadirin, ternyata kata para ulama, di antara kuncinya dari hadis ini, mari kita lihat awal ketika malaikat itu datang. Lalu bertanya, apa yang paling kamu inginkan? Kepada mereka bertiga. Dan lihat jawaban dari mereka bertiga. Yang kamu inginkan apa sih? Apa jawaban dari vitiligo? Coba kita lihat lagi redaksinya, ya maaf. Kata vitiligo, yang diinginkan adalah launun hasan, warna kulit yang bagus, wajildun hasan, dan kulit yang bagus. Jadi warnanya bagus, kulitnya bagus. Kita kunci jawaban dari Al-Abras atau vitiligo. Kita beralih ke Al-Aqra. Apa yang diminta oleh Al-Aqra? Apa yang dijawab oleh Aqra ketika ditanya, kamu apa sih? Jawabannya, sya'ran hasanan. Saya mau rambut yang indah, dan penyakit, dan hilangnya penyakit yang membuat manusia itu menjauhiku atau jijik sama aku. Lalu kita bandingkan jamaah dengan jawaban dari A'ma, orang yang buta, ini yang berhasil nih. Kamu apa sih, kata malaikat? Kata yang buta, yaruddallahu ilayya basari faubsir. Aku minta Allah kembalikan penglihatanku. Titik. Apa kata para ulama jamaah sekalian? Al-Imam Muhammad bin Sulaiman menjelaskan, coba kita renungkan, ini salah satu kunciannya nih. Salah satu kuncian.
yang vitiligo dan yang botak itu meminta kepada malaikat sesuatu yang melebihi kebutuhan mereka. Adapun yang buta hanya meminta sesuai dengan kebutuhannya. Sekali lagi, ini kunci. Yang vitiligo, yang punya penyakit kulit, lalu yang botak punya penyakit kulit ya, yang sompak ya, yang sopak ya, itulah. Dan yang botak itu meminta melebihi kebutuhannya. Adapun yang buta hanya meminta sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang diminta, yang diharapkan sama orang yang buta? Saya ingin bisa ngelihat titik. Adapun yang abros dan akra, yang kulitnya berpenyakitan dan yang botak, minta, yang abros minta warna yang bagus dan kualitas kulit yang bagus. Padahal nggak terlalu butuh itu. Yang penting kan bersih, yang penting sehat gitu. Lalu yang punya rambut, yang botak apa? Saya minta rambut yang bagus. Padahal cukup rambut yang tumbuh aja udah. Rambut yang enak. Udah selesai. Tapi minta yang bagus segala macam. Oh perfect. Adapun yang buta, oh saya pengen bisa ngelihat titik. Saya pengen bisa ngelihat. Nggak minta mata yang berkilau, mata yang indah, mata dengan warna apa? Warna biru atau almond eye, kayak gitu ya. Bener nggak sih? Pokoknya mata-mata yang begitu. Nggak minta itu. Saya cuma pengen mata yang bisa ngelihat selesai. Kayak yang luar biasa. Ini yang perlu kita camkan. Jadi yang lain tuh pengen benar-benar maksimal duniawinya, padahal nggak butuh juga segitu. Nggak butuh. Nggak butuh. Yang kita butuhkan cuma berapa? Lihat A'ma nih. Ini kuncinya kata para ulama. Kuncinya nih ini. A'ma hanya minta sesuai kebutuhan. Dan gak muluk mau pengen yang indah, yang segala macam. Enggak. Bisa ngelihat selesai. Bisa ngelihat. Kan gitu jamaah sekalian. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Di antara kita, subhanallah, jam tangan ada 20, ada 30. Itu mau dipakai semua. Pakai pas 1, 2. Itu yang membuat kita nggak istiqomah menghadapi fitnah dunia, itu masalahnya. Aku sih nggak jam tangan Pak Ustadz. Oke, mobil ada berapa? Ada 25. 25 yang dipakai berapa? Kecuali kalau untuk operasional mau 100 juga nggak ada masalah.
Alhamdulillah, kata ibu-ibu, aku ini nggak suka mobil Pak Ustadz. Oke, tas ibu-ibu punya berapa? Tas tuh punya berapa? Itu yang membuat kita nggak istiqomah ketika menghadapi fitnah harta. Nggak bisa. Ini kuncinya, simpel ya. Hadis ini tuh kayaknya, jadi ini dialog ini kayaknya selewat aja, padahal itu kunciannya kata para ulama. Itu kunciannya. Dan setiap orang punya kebutuhan masing-masing tentu saja. Tapi jujur aja sama Allah. Ini sesuai kebutuhan kita enggak? Kalau sesuai kebutuhan kita silahkan. Tapi kalau ini terlalu di atas kebutuhan kita, hati-hati. Ini pola yang buat kita nggak istiqomah nanti. Dan rapuh, ringkih. Dan nanti kemana-mana, mau siap berbohong lah, kacang lupa dengan kulitnya lah, segala macam udah. Ini dari sini. Padahal amat bisa, saya mau mata yang bagus, mata biru, mata kayak orang Eropa Timur, mata enggak. Saya pengen mata yang bisa ngelihat. Udah. Selesai. Lihat bagaimana ini kunci sukses. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan kezuhudan si buta ini. Ini bukan permintaan asal-asal. Kelihatannya sih selewat, tapi itu intinya. Salah satu inti maksudnya. Coba kalau kita, aduh aku kok nggak bisa nahan fitnah harta ya. Coba lihat barang-barang kita yang di luar atau melebihi kebutuhan itu ada berapa, dan coba mulai disortir dari sekarang. Jadi dibuang, kan nggak harus dibuang, bisa dijual, bisa dilelang, bisa dikasih. Kalau dijual, hartanya digunakan untuk yang lebih bermanfaat, biar nanti kalau dihisab hari kiamat aman. Kan ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan silakan makan, silakan minum, nggak masalah, tapi jangan berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Ini firman Allah, wa kulu washrabu wala tusrifu. Dan makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Itu yang perlu kita camkan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya. Kenapa jangan berlebih-lebihan? Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tuh nggak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Nah itu jamaah. Ya gimana kita mau istiqomah kalau Allah nggak suka sama kita? Gitu aja udah, simpel. Nggak usah pakai teori macam-macam. Maka coba kita yang misalnya kena musibah belum apa langsung hancur, ketika kena sakit langsung drop, itu mungkin karena Allah nggak suka sama pola kita. Dan salah satunya adalah israf, berlebih-lebihan. Jadi begitu kita kena musibah, Allah nggak tolong kita. Masih simpel udah. Yang lain minta segala macam, enggak. Itu aja. Yang penting saya bisa ngelihat. Oh, masya Allah nih aman nih jamaah. Simple, dalam, dan langsung praktek nyata. Jadi nggak pakai teori macam-macam. Dan terbukti berhasil. Begitu diuji bisa gitu. Itu tadi, kenapa pas diuji bisa?
Kan dia punya kambing 1 lembah sekarang. Dan konsepnya sesuai kebutuhan saya. Ya, lebih dari itu mau diminta ambil aja udah. Wong saya nggak, itu di luar kelebihan saya, kebutuhan saya, ambil, terserah mau ambil apa. Ada pun yang abros dan akro, akhirnya mental berlebih-lebihan membuat mereka jadi pelit. Satu pun nggak mau dikasih, satu pun. Padahal nggak dipakai juga. Emangnya tuh sapi 1 lembah kepake? Emang berkurang kekayanya gara-gara ngasih 1 tuh? Kan enggak. Onta 1 lembah tuh kalau dikasih 1 langsung hancur gitu? Enggak kan? Tapi mental itu yang dirusak gitu loh. Kalau kita berlebih-lebihan. Dan kita lebih tahu berapa yang cukup buat kita, itu aja. Dan nggak usah cari justifikasi ke orang. Jadi gini loh, kita ini ngelihat orang lain baik sangka, husnudzon. Oh mungkin dia butuhnya segitu. Nggak usah kita omongin orang. Kan? Ini ke kita sendiri. Karena kita yang akan dihisap. Atau kita bisa memuaskan teman-teman kita, emangnya kita bisa ngejawab pertanyaan Allah dengan kebohongan? Gitu loh. Yang penting bisa jawab pertanyaan Allah aja enak. Kalau bisa jawab pertanyaan Allah ketika Allah tanya, kenapa tuh punya 10? Oh untuk ini nih Allah. Oh, oke. Bisa dijawab. Tapi kalau nggak bisa jawab ya jangan coba-coba deh. Dan itu akhirnya ngerusak keistiqomahan kita. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti. Kan itu tadi, 3 orang ini kan dikasih waktu dulu sama Allah SWT, baru setelah itu diuji. Dikasih waktu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lanjutkan. Menarik ini jamaah. Lalu kembali lagi ke hadis ini di awal-awal. Lalu apa pertanyaan malaikat kepada mereka bertiga? Malaikat tanya, ingin harta apa? Kan gitu ya. Apa harta yang paling kamu inginkan? Apa harta yang paling kamu inginkan? Apa jawaban mereka? Sama nggak? Nggak sama. Ini juga kuncian. Yang vitiligo, yang kulitnya berpenyakitan, minta unta. Yang botak minta sapi. Dan yang A minta kambing. Sama? Enggak. Kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lihat bagaimana yang buta mintanya kambing. Padahal dia bisa sebut sapi kalau mau. Saya bisa sebut onta kalau mau. Tapi dia nggak mau itu. Ini lagi-lagi menunjukkan kezuhudan beliau. Dan ini yang membuat, atau salah satu penyebab selamat pada saat diuji. Dan kita tahu bersama, nilai dari kambing itu di bawah sapi dan onta. Sekali lagi, nilai atau harga kambing itu kan di bawah sapi dan onta. Di bawah. Korban deh, kita punya 10 juta. Beli kambing, oh udah selesai udah. Oh Masya Allah kambing kita udah 10 juta, luar biasa. Tapi 10 juta beli sapi, aduh. Gak tega kita nyembelihnya kadang-kadang. Kecil. Kambing di bawah, di atasnya sapi ada ibil. Tapi 1 lembah juga, jadi bukan jadi miskin juga, enggak. 1 lembah kan. Jadi berarti kaya apa enggak? Kaya. Tapi kayanya
yang buta ini beda dengan kekayaannya yang botak dan yang vitiligo. Jauh, mereka jauh di atas. Tetap kaya. Sama-sama punya satu lembah, kaya. Nah ini kan pelajaran bagi kita. Nggak ada masalah jadi orang kaya. Tapi jangan dilepas semua gitu loh energi ke sana. Dan kita nggak harus pakai barang terbaik di speknya gitu loh. Di kelasnya. Di bidang manapun. Di bidang manapun. Itu ngelatih mental. Ini bukan tentang ini ngelatih mental kita. Ini ngelatih mental kita. Silakan jadi orang kaya, silakan, asal halal dan ingat hak Allah. Dan juga yang perlu diingat adalah jangan dimaksimalin ketika kita memilih barang atau sesuatu. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau kita kasih contoh, misalnya kita mau beli mobil, kita main beli mobil SUV misalnya. SUV kan ada apa? Ada small SUV, terus ada apa sih? Udah lama nggak ngikutin. Misalnya ada yang ukuran kecil, ukuran besar gitu, atau misalnya SUV yang 7 seater. Nah, SUV yang 7 seater kan ada beberapa pilihan. Kalau bisa jangan pilih yang terbaik. Tapi tetap angka kan cukup mahal SUV 7 seater. Tapi jangan pilih yang terbaik. Walaupun kita mampu beli, pilih yang di bawahnya. Dan tetap enak kan? Tetap enak. Level itu enak. Tetap enak. Misalnya kita butuh sedan yang 2000 cc ke atas. Kita butuh sedan kelasnya 2000 cc ke atas. Sedan 2000 cc kan ada banyak pilihan. Jangan pilih yang paling tinggi. Walaupun kita mampu. Ini orang buta ini nggak milih yang paling tinggi. Kalau tinggal nyebut, nggak perlu bayar, tinggal nyebut. Mau apa sih kamu? Dia bisa nyebut onta, dia bisa nyebut sapi, enggak, kambing aja cukup. Tapi kaya juga, bukan miskin ya orang. Kaya satu lembah, kambingnya satu lembah. Tapi ada yang dia tahan gitu loh. Dia nggak lepas semua nafsunya gitu. Beda kan kalau kita selalu yang terbaik mana sih ini, saya milih ini. Yang terbaik dari duniawi mana ini, saya milih ini. Yang terbaik dari dunia mana. Itu akhirnya apa? Pola kita melepas hawa nafsu kita untuk dunia. Akhirnya karena kita terbiasa melepas hawa nafsu kita, membiarkan hawa nafsu kita berkeliaran bebas, begitu Allah uji kita nggak bisa kendalikan, itu poinnya. Tapi kalau kita sudah terbiasa nahan. Ingat, nahan itu bahasa Arabnya apa ya? Sabar. Jadi kita tanpa sadar tuh ngelatih sabar. Begitu kena musibah, begitu diuji sama Allah, udah terbiasa dengan madhab sabar atau madhab nahan. Karena hawa nafsu kita tahan. Jadi tanpa sadar itu latihan, training. Dan tetap jadi orang kaya, nggak harus jadi orang miskin. Ini buktinya pada kaya, tiga-tiganya kaya. Dan yang lulus ujian, yang kaya juga. Dan akhirnya Allah nggak ambil, tetap aja Allah kasih kaya. Justru yang nggak nahan itu jadi miskin kan. Ending dari hadis ini, justru yang ngelepas hawa nafsunya itu akhirnya jadi apa? Jadi miskin lagi, jadi penyakitan lagi. Dan yang istiqomah jadi orang kaya, yang nahan. Gitu jamaah. Ini menarik loh hadirin sekalian. Jadi tetap. Jadi kalau butuh misalnya mobil sedan 2000 cc atau 3000 cc kebutuhan nih, yang harus beli yang 1500 enggak, tetap main di 2000. Tapi lihat ada apa sih? Cari spek yang kita butuhkan, masuk misalnya dari spek yang kita butuhkan masuk nih 1, 2, 3, ya udah ambil.
Jangan yang paling tinggi, padahal kita mampu. Pilih yang kedua atau yang ketiga. Saya ini aja. Udah zen, udah enak. Semuanya dapat. Kita butuh mobil hybrid misalnya. Cari hybrid, beberapa opsi, pilih yang spek kita masuk, tapi bukan yang paling tinggi. Kalau udah masuk spek kita butuh apa itu? Kita harus melakukan perjalanan dengan dengan medan yang terjal segala macam. Mas butuh mobil apa? Saya butuh mobil 4 wheel misalnya. Ya udah cari mobil 4 wheel tuh ada yang berapa aja. Ada opsi. Pilih bukan yang paling ini. Asal dengan mobil itu medan perjalanan kita sudah bisa kita taklukkan. Dan barang-barang kita kebawa dan kita ini. Pilih itu. Semuanya demikian. Ini sebagai contoh. Jadi kan kalau kita mau beli sesuatu kan why factornya apa nih? Alasan kita beli itu apa? Oh, saya butuh ini. Udah cari spek itu. Tapi angkanya mahal. Ya kalau speknya memang butuh itu. Tapi jangan pilih, kalau bisa ya, jangan pilih yang paling puncak. Pilih yang satu step di bawah. Walaupun kita mampu dan gak ada kendala sama sekali. Ini apa kendalanya? Orang buta ini nyebutin onta, gak ada kendala sama sekali. Tapi dia gak mau. Kambing. Apa kendalanya orang buta ini nyebut sapi? Tapi dia gak mau nyebut sapi. Kambing. Dan dengan kambing aja dia udah jadi orang kaya. Kambingnya 1 lembah udah jadi orang kaya. Itu tadi. Karena kalau kita lepasin ini nafsu, nggak selesai jamaah, nggak selesai. Kan Nabi mengatakan, laukana li bani Adam wadin min dhahabin la batagwa ilai laukana li bani Adam wadin min dhahabin, kalau seorang anak Adam punya 1 lembah emas, la batagwa ilaihi lahu thaniya, maka dia akan cari lembah emas yang kedua. Dan kalau anak Adam itu punya lembah emas yang kedua, dia akan cari lembah emas yang ketiga. Lalu closing atau penutupan hadis ini apa? Wala yamla'u jawfa bani Adam ila turab, dan tidak ada yang bisa mengisi full, mengenyangkan perutnya anak Adam kecuali tanah. Gak selesai. Sampai dia mati. Maksud tanah apa? Sampai dia masuk kubur mati ketutup sama tanah, baru selesai. Kalau nggak akan selesai. Kita pasti pengen A, dapat A pengen B, dapat B pengen C. Mau sampai kapan? Akhirnya waktu kita habis, kita lupa beribadah kepada Allah, kita lupa bertakarub kepada Allah, dan yang ada nggak bisa kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Dan di waktu yang sama, begitu nafsu kita biarkan liar, maka ketika Allah kasih ujian dan musibah, kita tidak terbiasa menahan nafsu tersebut, akhirnya nggak bisa sabar. Ini berkaitan, bukan dua kotak yang berbeda, enggak. Ini terkoneksi. Karena nafsu yang diuji oleh Allah adalah nafsu yang kita manjakan selama ini. Ya salah sendiri Anda manjakan nafsu Anda. Begitu diuji nggak bisa buat apa-apa. Jangan dimanjakan. Jadi ini bukan, masa saya harus batas-batasi, saya kan mampu. Iya, itu hak Anda. Coba aja main begitu. Kalau nggak nanti Anda jatuh ketika ada musibah, bisnis jatuh seperti pandemi ini, atau Anda divonis sakit yang keras, Anda akan jatuh. Mau dikatakan sabar Pak, sabar Bu, nggak bisa. Karena bertahun-tahun Anda biarkan nafsu Anda itu bebas bergerak, bebas mendapatkan keinginannya, bebas menggapai cita-citanya, tanpa Anda rem. Akhirnya lemnya blong. Begitu lemnya blong, dikasih ujian, goncang. Ya itulah yang Anda tanam selama ini. Kalau yang kita tanam bibit cabai, nggak mungkin panen singkong. Ya jangan salahkan siapa-siapa. Kalau kepedesan,
Jadi ini bukan ribet banget sih kalau udah ngaji harus ngebatas-batasi. Enggak, ini buat tentang Anda kok, bukan buat tentang kita. Emangnya kalau ada jamaah misalnya akhirnya ngebatas-batasi barang-barang, emangnya kita diuntungkan? Kan enggak juga. Kita juga nggak diuntungkan. Nggak diuntungkan. Apa diuntungkan? Ada diuntungkan. Yang untung siapa? Dia sendiri yang untung. Kecuali kalau dia berubah, rekening ustadznya tambah bagus, ya kan, langsung dapat. Nah ini mungkin kenapa ya, tapi ini nggak ada hubungannya kan, nggak ada hubungannya. Yang paling diuntungkan dengan pola ini kita sendiri, karena kita tanpa sadar bisa nahan. Jadi ulama mengajak kita ketika ngelihat tiga orang ini, jangan dilihat di episode ketika kedatangan kedua, lihat dari kedatangan pertama, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka minta, apa yang menjadi ambisi mereka, itu yang menentukan ketika diuji pas di atas berhasil atau enggak. Begitu. Ketika kita ingin selalu yang perfect untuk dunia ya, kita nggak bicara tentang akhirat, untuk dunia, ya itulah yang kita harus dapatkan. Dan sekali lagi, bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya. Orang buta ini kaya, dan justru di akhir kisah ini dialah yang bisa istiqomah jadi orang kaya. Yang lain balik lagi jadi orang miskin. Ini caranya. Main sesuai kebutuhan, dan jangan dimaksimalin, ditahan tuh, nafsu tuh ditahan. Lalu yang terakhir, jamaah sekalian yang Allah muliakan, kunci orang buta ini adalah muraqabatullahi azza wa jalla. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu terlihat ketika ia mengatakan pada musafir yang notabene malaikat bahwa dulu aku buta dan Allah mengembalikan penglihatanku. Dulu aku buta dan Allah mengembalikan penglihatanku. Jadi orang ini ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang ini ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan fokusnya ke sana. Dan ingatan itu kalau nggak dijaga tuh lupa jamaah. Jadi kalau nggak punya mental selalu mengingat Allah, merasa diawasi oleh Allah, itu kita lupa. Sama kan, kita hafalan apa nih? Kalau firman Allah lah, kita hafalan, kita menghafal surat An-Naba. Itu kalau nggak diulang-ulang, lupa tuh. Diulang-ulang aja masih suka lupa, apalagi nggak diulang-ulang. 3 bulan lagi dicek lupa. Pada saat dibutuhkan lupa kita, apa ya? Ini dia nggak lupa sama Allah. Itu berarti setiap saat dia selalu ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Dan fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat dia nggak tertipu dengan kondisi dia saat itu.
Mungkin pada saat itu dia dipuji orang, iyalah punya kambing satu lembah, siapa yang nggak muji? Itu sudah apa, hukum sosial, pasti dia dipuji, dielu-elukan, dibanggakan. Tapi dia nggak tertipu dengan itu. Dia masih ingat bahwa dulu tuh saya buta, lalu Allah yang sembuhkan, Allah yang kasih penglihatan saya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim jamaah? Kata Ibnul Qayyim, al-wuquf inda madhin nas wa dhammihim alamatun qita'il qalbi. Kita terpengaruh dengan pujian manusia dan terpengaruh dengan celaan manusia, itu menunjukkan hati kita terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa khuluwihi minallah, dan hati kita kosong dari mengingat Allah. Walam tubashirhu ruhu mahabbatih wa ma'rifatih, dan hati itu belum merasakan ruh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasanya ruh mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah merasakan nikmatnya bergantung kepada Allah dan tenangnya ketika kita kembali kepada Allah. Itu poin. Kalau kita masih terpengaruh dengan pujian manusia, celaan manusia, maka itu menunjukkan hati kita terputus dengan Allah dan tidak mengenal Allah dan tidak pernah merasakan nikmatnya bergantung kepada Allah. Antum kembali lagi, Abros, Aqra, lihat lagi, buka redaksi hadis itu. Apa permintaan dia? Apa permintaan dua orang ini? Minta apa? Minta kulit yang bagus, warna yang bagus. Yang satu minta rambut yang bagus. Terus apa? Ini poin penting. Minta dihilangkan sesuatu hal yang membuat manusia jijik dan menghindar dari mereka. Lihat parameter manusia yang membuat manusia jijik dengan mereka atau menjauh dari mereka. Dan pertanyaannya, apakah yang buta menyebutkan kalimat tersebut? Enggak. Yang buta nggak bilang manusia. Di dalam hadis ini, dalam riwayat ini, nggak nyebut itu. Yang buta cuman simpel aja, dia hanya pengen ngelihat titik, udah nggak peduli, nggak dikaitkan sama manusia. Yang lain kaitkan manusia. Abros sama Aqra sama persis. Dan tolong hilangkan sesuatu yang membuat manusia itu jijik sama kami dan menjauhi kami. Jadi parameternya itu, apa kata orang, apa kata manusia, itu yang membuat kita gagal. Emangnya ada hubungannya apa kata orang, takut dipuji, takut dicela dan ingin dipuji dengan fitnah harta? Ya jelas lah. Coba tanya orang yang pakai barang nggak karu-karuan harganya, kenapa mereka pakai barang itu? Emangnya fungsi? Enggak, itu bukan fungsional. Itu status di masyarakat. Itu image di manusia. Ini semua tentang manusia. Tanya pakai jam ratusan juta, kenapa pakai jam itu? Untuk penunjuk waktu? Gak ada penunjuk waktu. Kita pakai handphone yang 500 ribu juga bisa, penunjuk waktunya bagus tuh. Sekarang 629, bener nggak? 629, bener. Gak pakai jam tangan dapat. Ini semua tentang itu. Kalau fungsi nggak ada masalah jamaah. Kalau fungsi nggak ada masalah. Nah kembali lagi, jadi dari awal emang pola pikirnya ini manusia. Kalau yang buta ini enggak, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Allah ngelihat. Jadi makanya orang buta ini lempeng aja ngebuka masa lalunya. Wong Allah lihat kok, apa yang mau ditutup-tutupin? Saya tuh dulu buta. Adapun yang dua bohong, enggak, ini warisan dari orang tua. Yang buta enggak,
Saya buta dulu. Kenapa? Kenapa tuh dua orang berani berbohong? Lagi-lagi karena merasa nggak diawasi sama Allah. Dipikir yang musafirnya nggak ngerti apa rapor background mereka tuh seperti apa, rekam jejak mereka tuh seperti apa, atau bisa kita rekam jejak digital kita seperti apa. Oh, dia nggak ngerti. Oh, kita pura-pura. Allah lihat. Yang buta ini berpikir, oh mungkin dia, kalaupun dia nggak tahu, Allah tahu kan, saya dulu buta. Itu muraqabatullah. Makanya Imam Nawawi memasukkan ke dalam bab ini muraqabatullah, jelas sudah. Oh, ini orang nggak kenal, siapa dia, nggak tahu. Kalau pakai ucapan Al-Tibi misalnya, kita tahu ada dua keterangan para ulama tadi. Jadi jamaah sekalian, ini penting. Makanya dari awal tuh fokus ke sana, bukan fokus ke manusia. Makanya kan para ulama wanti-wanti jangan tertipu dengan omongan orang tentang kita. Sebagian para ulama mengatakan seperti Ibnu Athaillah, an-nasu yamdahunaka lima yadhunnuna fika. Manusia itu muji kamu karena mereka menduga yang baik-baik dalam diri kamu. Itu dugaan aja. Mereka tuh muji kita karena menduga kita baik, gitu aja. Lalu apa? Fakun anta dzaman li nafsika lima tastayqinuhu minha. Maka ketika manusia memuji kita karena mereka berpikir kita baik, maka celalah diri Anda karena data A1 yang Anda punya tentang keburukan-keburukan diri Anda sendiri. Jelas nggak hadirin? Jadi mereka tuh jadi gini maksudnya, mereka tuh muji kita karena mereka nggak punya data A1 tentang keburukan-keburukan kita yang seringkali kita tampakkan di saat kita sendiri atau ketika kita nggak berinteraksi dengan manusia. Jadi karena mereka nggak tahu, mereka muji kita. Sedangkan data itu jelas kita tahu, kita yang paling tahu tentang diri kita. Balil insanu ala nafsi basirah. Manusia lebih tahu tentang dirinya. Maka jangan tertipu dengan mereka. Kalau mereka memuji, artinya gini, bahasanya gini, kalau mereka memuji Anda karena data yang tidak valid tentang Anda yang dimiliki mereka, maka celalah diri Anda karena data valid yang Anda punya tentang diri Anda sendiri. Itu poinnya. Wal aqil, orang yang berakal sehat, la yatruk yakina ma inda lidhanni ma indan nas. Orang yang berakal sehat tidak meninggalkan data A1, data valid yang dia punya tentang dirinya karena data yang tidak valid atau prasangka manusia yang manusia miliki tentang dirinya. Jelimet nggak sih? Ya, karena yang terangin nggak jago bicara. Tapi semoga jamaah bisa diberikan pemahaman oleh Allah. Jadi poinnya adalah jangan tertipu. Orang pikir, ya orang bilang kita baik karena mereka nggak tahu aja cacatnya kita seperti apa. Oh masya Allah, emangnya mereka tahu masa lalu kita misalnya? Emangnya mereka tahu bagaimana kita lagi sendirian misalnya? Mereka nggak tahu aja, makanya mereka muji kita. Itu yang ada di dalam al-a'ma, kata sebagian para ulama. Ini orang buta ini, mungkin manusia nggak tahu, mungkin musafirnya nggak tahu saya pernah buta. Apalagi kalau pakai penjelasan Al-Tibi, orang musafirnya nggak tahu bahwa dulu tuh saya sama kayak dia. Saya kasih tahu ya, saya tuh buta juga dulu. Allah yang sembuhkan penglihatan saya. Udah ambil aja udah. Jadi orang tuh kalau mentalnya sudah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, maka akan tampil apa adanya itu. Tampil apa adanya, tampil sesuai kebutuhan aja, nggak berlebih-lebihan. Itu yang membuat dia akan terjaga dari fitnah harta. Tampil apa adanya.
dan nggak peduli apa yang dikatakan manusia tentang dia, karena yang dia tahu yang paling penting bukan manusia, Allah. Kalau kita udah jaga sikap di hadapan Allah, maka pasti kita akan tampil bagus di hadapan manusia. Dan kalau kita tampil buruk di hadapan Allah, mau dipuji manusia kayak apapun nggak ada gunanya. Jadi buat apa kita fokus ke sana? Fokus ke muraqabatullah. Itu yang terpenting. Jadi ini hadis ini dalam sekali, jamaah. Tampil apa adanya. Saya dulu buta, dan Allah yang memberikan penglihatan. Gitu. Padahal nggak ditanya. Tapi itulah, tampil apa adanya aja, udah terserah. Terserah. Makanya orang-orang kayak gini kan, itu tadi nggak akan orang yang levelnya seperti si buta ini, yang dulunya buta ya, nggak akan terpengaruh dengan celaan orang. Belum diinikan, dia buka sendiri. Ini loh, selama bukan maksiat ya, ini kan buta bukan maksiat. Kalau maksiat nggak boleh kita buka. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku diampuni kecuali yang membuka lagi maksiat-maksiat yang lalunya. Jadi buka tutup. Tapi enak gitulah, hati itu plong aja. Kenapa kita jatuh? Kenapa mas, Anda kok kayaknya marah banget sama si fulan? Dia tuh ngejelek-jelekin saya. Dia jatuhkan saya di hadapan semuanya. Tuh kan, jatuhkan saya. Berarti mas merasa di atas, di bawah? Di atas. Kenapa? Buktinya kalimat mas, dia tuh telah jatuhkan saya di hadapan umum. Berarti merasa di atas. Dan orang yang merasa di atas karena merasa dirinya baik segala macam. Coba kalau orang merasa di bawah, maka dia nggak akan terpengaruh dicela manusia. Karena tujuan dicela itu menjatuhkan. Dan orang yang merasa dia tahu dirinya memang banyak dosa dan seterusnya, merasa ada di bawah. Dan orang ketika merasa di bawah, nggak akan merasa sakit ketika dijatuhkan. Karena mau jatuh gimana lagi, wong kita udah ada di bawah. Dan itu justru membuat hidup lebih nyaman, lebih tenang, lebih plong aja. Gitu hadirin. Dan itu muraqabatullah itu, Masya Allah, merasa diawasi oleh Allah. Udah, ya, Allah tahu kok. Allah juga ngelihat saya sekarang. Udah ambil aja udah. Pokoknya saya nggak keberatan asal diambil untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diambil untuk Allah, lillah, kata yang buta itu. Ambil aja buat Allah. Nah itu. Makanya kalau kita udah muraqabatullah, selama harta kita digunakan di jalan Allah, pelong aja kita. Udah ambil. Di jalan Allah kan, ambil deh. Gitu. Nah, itu enak. Mental kita gitu. Pokoknya yang penting di jalan Allah, ambil udah. Dan gak akan miskin. Ini gak miskin kok. Kaya terus. Mana kasat sodaqatun min mal, sedekah gak akan mengurangi harta. Dan lebih, mintanya satu, ambil aja, terserah ambil. Ini nih jamaah. Gitu. Jadi justru mental ini yang menguatkan dan nggak menghancurkan kekayaannya, justru melanggengkan kekayaannya karena berkah kekayaannya tersebut. Berkah. Allahu taala alam bisawab. Saya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan yang berbicara belum tentu lebih baik dalam mengamalkannya dibanding yang mendengar ya jamaah. Tapi ini adalah amanat ilmiah yang harus disampaikan, dan marilah kita belajar untuk menjaga diri dari fitnah harta, karena fitnah harta luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi, bukan berarti yang menyampaikan lebih fasih dalam mengamalkan daripada yang mendengar dan mempelajari itu pada hari ini. Dan saya sangat yakin banyak yang lebih fasih dan lebih bagus dalam mengamalkannya daripada yang bicara.
tapi kita minta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah menolong kita dan menjaga kita dari ujian harta dan ujian dunia lainnya. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.